Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Radiance, kembali lagi bersama saya Regan yang akan melayani minggu ini. Dan ini Bapak Yapto. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik saja kan dalam Tuhan? Yes. Yuk, sebelum kita masuk kebaktian kita ingin menaikkan satu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang peliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah
Allah yang peliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang peliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang peliharaku selamanya, selamanya, oh, selamanya. Yuk, sebelum masuk firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengar dan memberi yang terbaik buat Tuhan. My heart and sing, I will worship you, my King. Earth and heaven now proclaim Jesus Christ the mighty name. Through the storm and raging sea, I will never be alone. When my hope seems out of sight, I know you will shine your light. Hallelujah.
Jesus Christ, the mighty name. To Christ the Lord. Hallelujah. 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 To Christ the Lord. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. To Christ the Lord. I need you, I need you, and I want you, and I need you more and more, more and more, more and more of you, oh Jesus. Saya panggil nama Dia siang hari ini, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. The sweetest name of Jesus, the wonderful name of Jesus, the beautiful name of Jesus, the powerful name of Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. We call your name, we call your name, Jesus, oh Jesus. There is power in your name, there is power in your name, there is power in your name, Jesus. There is freedom in your name, there is freedom in your name, there is freedom in your name, Jesus. There is comfort in your name, there is comfort in your name, there is comfort in your name, Jesus. There is healing in your name, there is healing in your name, there is healing in your name, oh Jesus. Oh Jesus, Jesus. Yes, Lord Jesus, oh Jesus.
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Lord, I stand in awe of you. Aku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Walaupun tidak dapat kami rasakan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tangan-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan. Di dalam kondisi apapun ya Tuhan, di dalam badai hidup setiap apapun ya Tuhan, Kau tetap setia ya Tuhan. Di setiap pergumulan kami ya Tuhan, di setiap masalah kami ya Tuhan, bahkan di dalam sukacita pun Kau ada ya Tuhan. Kau Allah yang selalu ada buat kami ya Tuhan. Tangan-Mu yang selalu siap menopang kami ya Tuhan. Tali kasih-Mu yang selalu menarik kami kembali kepadamu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan masa muda kami ya Tuhan. Kami mau serahkan segala pergumulan kami ya Tuhan, segala aspek kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, keadaan tidak selalu baik ya Tuhan, tapi Engkau selalu baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas mukjizat yang boleh terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan.
untuk setiap kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak dapat kami balas ya Tuhan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Tidak dapat kami sebut satu persatu ya Tuhan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan juga hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia tetap ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kau tetap ada ya Tuhan di tengah-tengah Indonesia ya Tuhan. Di setiap guncangan ya Tuhan yang boleh terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Kau punya rencana atas bangsa kami ya Tuhan. Oh, kami berkati Indonesia ya Tuhan. Kami berkati ya Tuhan. Kami mau lepas berkat buat Indonesia ya Tuhan. Kami mau memberkati Indonesia ya Tuhan. Setiap tanah-tanahnya ya Tuhan. Setiap sungai Tuhan. Setiap laut ya Tuhan. Setiap hasil sumber dayanya Tuhan. Kami berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Oh ya Tuhan, curahkan roh-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan ya Tuhan. Curahkan roh pertobatan itu ya Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Indonesia ada di mata-Mu ya Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa kami ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pilih ya Tuhan, yang boleh untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberi kuasa ya Tuhan atas lidah mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun ibadah offline ataupun online ya Tuhan, firman-Mu tetap hidup ya Tuhan. Firman-Mu tetap berkuasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan dan domba-domba-Mu di luar sana ya Tuhan. Mereka yang terhilang Tuhan, mereka yang letih lesu ya Tuhan, mereka yang mulai lari ya Tuhan, mulai menyimpang dari jalan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tarik mereka kembali ya Tuhan. Tarik mereka kembali erat ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau tidak terbatas ya Tuhan. Mungkin kami sebagai manusia terbatas ya Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Buka lebar hati kami ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang terus melembutkan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman itu di dalam hati kami. Dan tidak hanya mendengar ya Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, Shalom Radiance, kita ketemu lagi di Minggu 4 bulan November 2020 ya. Masih dengan semangat yang sama, masih dengan sukacita yang sama, masih dengan kekuatan Tuhan yang terus menjaga dan mengurapi kita semua, sehingga kita selalu dijaga dan selalu dicukupi dalam segala hal, bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan. Amin. Nah teman-teman, saya akan coba men-sharekan, saya sudah pernah sharekan ini sudah cukup lama pada saat kita doa di hari Selasa, pada saat kita masih belum masuk dalam masa pandemik. Tapi saya rindu untuk men-sharekan kepada teman-teman sekali, dalam masa muda kita perlu mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tema khotbah saya, sharing saya ini adalah, judulnya adalah Broken Before Blessing, triple B. Broken Before Blessing artinya adalah patah sebelum berkat datang, patah sebelum kebaikan datang. Nah teman-teman, kisah di Alkitab itu selalu dipenuhi dengan cerita di mana para mereka semua yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan harus melalui suatu masa keretakan, masa broken dalam kehidupan mereka sebelum mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan mau saya katakan bahwa yang namanya broken, keretakan itu bukan artinya kerapuhan ya. Keretakan bukan artinya kekalahan. Mungkin itu adalah kekecewaan, tapi bukan berarti kita kalah, bukan berarti
kamu menjadi seseorang loser, bukan begitu. Tapi karena di Alkitab penuh dengan cerita mereka yang dipatahkan, mereka yang di-broken, dan habis itu mereka mendapat suatu hal yang baik dan lebih baik lagi bahkan. Mungkin poin yang harus saya sampaikan ke teman-teman itu adalah kalau teman-teman tahu apapun, bukan cuma sekedar tahu dan sadar ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Berarti ada satu maksud dan kuasa Tuhan yang sedang diarahkan kepada teman-teman semua. Ya, apa itu masalah dengan keluarga, masalah finansial, masalah dengan pasangan, dengan pergumulan, juga masalah dengan teman. Semuanya itu seperti Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membuat kita sadar juga bahwa kita perlu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga sedang ingin mengajarkan kita sesuatu. Dan nanti kita coba akan belajar dulu bersama-sama teman ya. Contohnya, kisah-kisah di Alkitab yang mereka mengalami yang namanya broken sebelum blessing. Yang pertama itu adalah Abraham. Teman-teman tahu gimana Abraham brokennya? Pada saat Abraham diminta oleh Tuhan, Allah Yahweh, untuk membawa Ishak menjadi persembahan kepada Tuhan saat itu. Seorang ayah mungkin tidak akan pernah bisa bayangkan bagaimana harus menyembelih anaknya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana seorang anak, bagaimana seorang ayah bisa rela untuk melakukan seperti itu. Dan saya percaya di saat itu juga Abraham pasti hancur hatinya, hancur pikirannya. Mungkin dia berpikir kok kenapa. Tapi kalau kita baca di firman Tuhan bagaimana keyakinan Abraham terhadap Tuhan, bahwa saat itu atau mungkin saat nantinya buat Ishak akan dibangkitkan saat itu juga, atau mungkin saat nantinya. Itu adalah satu keyakinan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua itu adalah Musa. Kita tahu Musa sering disalah mengertikan, ya kan? Pada saat dia di Mesir, dia melihat sukunya sedang bertengkar, tapi dia mau membantu malah disalah mengertikan, ya kan? Pada saat dia kembali kabur dari Mesir, banyak sekali disalah mengertikan, dan itu menjadi suatu pembelajaran. Teman-teman tahu betapa waktu yang sangat panjang yang harus dilewati Musa dalam masa-masa pengembalaan dia sendiri sebelum dia bisa dipakai Tuhan untuk masuk kembali menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, yang ketiga itu adalah kisah Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf, teman-teman sudah tahu ceritanya bagaimana. Mulai dari dibenci dari saudara-saudaranya, mulai dihina oleh saudara-saudaranya, bahkan sehendak mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Belum kelar dari itu juga bagaimana dia harus masuk penjara, disalah mengertikan oleh bosnya, atasannya. Tapi teman-teman tahu ya kan, di akhirnya pada saat di akhir kitab Keluaran, bagaimana Yusuf berkata bahwa engkau mungkin menyerancangkan yang buruk, tapi Allah sudah merancangkan hal yang baik untuk diri saya dan keturunan saya. Dan inilah hal-hal brokenness yang dialami oleh banyak dari tokoh-tokoh di Alkitab, ya kan? Nah, yang paling simple yang coba saya kasih ke teman-teman dan coba akan saya berikan apa yang terjadi itu adalah cerita mengenai Yakub. Ya, kita akan buka ayatnya itu di Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 28. Ya. Saya akan bacakan teman-teman pergumulan Yakub dengan Allah. Pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian 32 ayat 22 sampai 28. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah teman-teman, tadi kita sudah baca di Kejadian 32 bagaimana pergumulan Yakub bersama dengan Allah. Dan teman-teman tahu bahwa Yakub adalah anak kedua dari Ishak,
ya. Anak kedua zaman itu mungkin anak yang tidak ditonjolkan, anak yang tidak dibanggakan, karena mereka menganut kepercayaan bahwa anak pertama adalah yang akan menerima hak sulung. Tapi kita tahu bagaimana Yakub berbohong dengan Esau dan berbohong kepada ayahnya Ishak sehingga dia mendapat berkat kesulungan. Dari hal itu sebabnya makanya adalah Yakub, karena dia takut dengan Esau, dia harus keluar, dia harus pergi, ya kan, dia melarikan diri. Dan ceritanya sudah panjang sekali bagaimana mungkin Esau masih benci dengan Yakub, dan Yakub juga mengalami suatu perubahan dalam hatinya, bagaimana dia seperti takut ketemu dengan Esau. Tapi ada suatu masa di mana dia bergumul dengan yang namanya Allah, dengan seseorang yang ternyata itu adalah Allah. Ya, yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman adalah setiap pergumulan kita, ya, pergumulan kita bukan dengan orang, pergumulan kita bukan dengan masalah, dengan atasan, dengan diri kita. Ya, kita harus tahu bahwa dan kita harus bawa bahwa pergumulan kita seharusnya dengan Tuhan. Segala sesuatu kita lapornya ke Tuhan, kita ngototnya ke Tuhan, kita ceritanya ke Tuhan, kita istilahnya reasoning, berpendapat terus dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Dan itu yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan, ya seperti yang Yakub lakukan dengan Tuhan. Walaupun di sini adalah dibilangnya adalah seseorang, ya kan. Nah, kita tahu dalam cerita tadi bahwa ada yang namanya suatu keretakan yang terjadi secara fisik, secara emosional juga secara jiwani, tapi membawa yang namanya adalah kemenangan. Nah, teman-teman dalam masa-masa seperti ini, dan mungkin teman-teman dalam masa pergumulan, masa kebingungan, ada beberapa tips, ada beberapa hal yang ingin coba saya sampaikan, ya kan, bahwa broken yang terjadi saat ini itu bisa diubah, itu bisa Tuhan ubah, itu sebab Tuhan, itu bisa Tuhan bawa menjadi suatu blessing. Blessing bukan cuma sekedar berkat, tapi adalah kemenangan, tapi adalah penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan yang terutama. Itulah blessing. Nah, yang pertama itu adalah yang saya catat di sini adalah Yakub saat itu sendiri bersama dengan Allah. Ya kan? Yakub sendiri bersama dengan Tuhan. Karena di ayat 24 berkata bahwa tinggallah Yakub seorang diri. Artinya pada saat kita tadi tahu ceritanya bahwa Yakub membawa kedua istrinya dan budaknya dan semua hartanya, tapi Yakub memutuskan untuk sendiri dengan Tuhan. Yakub memutuskan untuk ngambil waktu sendiri dengan Tuhan, dan ini adalah saat-saat yang sangat genting sekali, sangat-sangat penting. Apapun yang terjadi, kita harus mengambil waktu untuk sendiri dengan Tuhan. Dan kalau kita tidak mengambil waktu itu, dan saya yakin hal-hal yang kita inginkan atau mungkin hal-hal yang Tuhan sedang siapkan akan hilang, akan berbeda lagi. Ya, inilah saat-saat yang penting. Sudah berapa lama kita untuk mengambil waktu? Sudah berapa lama kita tidak untuk mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan? Ya, dan segala hal kehiruk pikukan di pekerjaan bersama dengan teman-teman dalam pelayanan, tetap kita harus mengambil waktu untuk sendiri. Ya, apalagi dalam masa-masa seperti ini, teman-teman. Saya akui dan saya sadari adalah masa seperti libur rohani, kita tidak ada pelayanan, kita tidak ada melayani secara fisik, ya kan. Teman-teman mungkin banyak ada juga sharing ke saya bagaimana merasa bagaimana seperti spiritnya tidak bisa rise bangkit lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah masa-masa seperti ini juga kita harus ngambil waktu untuk berdiam dengan Tuhan, baca Alkitab, nyanyi 1-2 lagu yang kecil yang sangat simple, untuk mendapat inspirasi yang baru, mendapat kekuatan yang baru. Intinya adalah kesendirian dengan Tuhan itu hal yang sangat penting sekali. Nah, yang kedua itu adalah di ayat 26 yang berkata bahwa aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Yakub berkata kepada orang itu, kepada Allah, aku gak akan membiarkan kau pergi sampai engkau memberkati aku. Dan ini adalah mungkin bahasa kerennya adalah ngotot. Ya, saya belajar ngotot itu dari gembala saya, dari Pak Hadi, bagaimana dia ngotot kalau sedang berdoa. Teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa merasakan spiritnya, dan itulah yang Yakub lakukan. Dia lapar dan haus akan dia. Berbicara mengenai ngotot, greget sama Tuhan, selalu ingin mencari jawaban dari Tuhan dan bukan dari orang lain, sampai Tuhan berbicara.
Ya kan, sampai Tuhan berbicara baru kita bisa tenang, sampai Tuhan memberkati, sampai Tuhan melakukan sesuatu, sampai kita benar-benar yakin bahwa ini adalah rencana Tuhan, baru kita benar-benar bisa tenang dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga itu adalah kejujuran di hadapan Tuhan. Ayat 27 berkata, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Ya kan, penting kita jujur ke hadapan Tuhan. Saat-saat dalam pergumulan, dalam pertentangan, kita jujur. Kita bisa akui di hadapan Tuhan kesalahan kita di mana. Kita bisa akui di hadapan Tuhan topeng kita, kesombongan kita, ya kan? Even dia tahu, tapi dia mau kita untuk jujur. Even dia mengerti, tapi dia mau kita untuk ngomong, ya kan? Saya belajar yang namanya pertobatan itu bukan satu kali ya, tapi setiap hari. How you confess, bagaimana kita mengakui dosa dan kesalahan kita, itu yang kita lakukan setiap hari. Kita jujur di hadapan Tuhan, kesalahan dan my part semuanya. Kadang-kadang kita gak sadar teman-teman dalam hal yang kita lakukan. Kadang-kadang kita boast ourselves, kita merasa diri kita bangga, kita merasa diri kita bisa, bahkan kita bisa menghakimi orang lain, ya kan? Tapi yang Tuhan mau di sini adalah kita jujur di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, dan ini sangat luar biasa sekali teman-teman, bahwa Yakub dihancurkan. Ya, Yakub dihancurkan karena di ayat terakhirnya dibilang seperti kayak gini. Di ayat 25-nya berkata kayak gini. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub terplecok. Ya kan, ada suatu kehancuran yang Tuhan beri, dan itu adalah suatu mark, suatu tanda, suatu luka, scar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Dan itu adalah suatu hal yang sangat penting ya teman-teman. Saya tulis di sini adalah, kita tahu gini teman-teman, Yakub itu artinya adalah a deceiver, penipu ya, penipu. Tapi pada saat dia bergumul dengan Tuhan, bergumul dengan Allah, dia menang, ya kan? Karena Yakub menang, jadi seperti orang itu memukul sendi pangkal pahanya sehingga mungkin pincang Yakub, ya kan? Yakub jadi pincang. And then di ayat 28 orang itu berkata bahwa namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tapi Israel, karena engkau sudah menang, sudah bergumul melawan Allah dan manusia. You see, manusia. Padahal bergumul dengan Allah, tapi ditulis ini adalah manusia, dan engkau menang. Artinya apa? Dari Yakub, seorang penipu, and then become a Israel, a champion, seorang pemenang. Dan tandanya apa? Pincang. Itu gak enak ya. Tapi ini adalah suatu hal yang bisa dibanggakan, aku pikir ya. Luka-luka yang kita lewati dalam kehidupan itu banyak bisa mengajar banyak hal dalam kehidupan kita teman-teman. Dan salah satunya yang saya dapat bagaimana adalah a broken yang Tuhan izin yang terjadi. Itu akan terus mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Akan mengingatkan kita untuk kita selalu untuk rendah hati. Akan mengingatkan kita untuk kita belajar suatu hal yang baru. Dan yang terutama adalah mengingatkan hati kita. Ini adalah luka, ini adalah suatu hal yang pengalaman bersama dengan Tuhan, dan Tuhan izin yang terjadi dan saya menjadi pemenang. Nah teman-teman, broken before blessing, ini hal yang pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Cuman tadi seperti saya ngomong di awal, kamu yakin gak Tuhan izinkan ini terjadi, dan kamu yakin gak ini adalah izinan dari Tuhan? Dan ini yang harus kita yakini terus dalam kehidupan kita. Karena kita mungkin kalau tidak tahu bahwa rencana Tuhan, kita akan menyalahkan orang lain. Bahkan kita menyalahkan diri sendiri. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan mau bagaimana engkau bisa melihat dari mata rohanimu bahwa ini adalah yang Tuhan izinin. Segala hal sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, saya tutup dengan ini teman-teman. Ada satu lagu yang saya suka ya. Judulnya It Is Well With My Soul, Tenanglah Jiwaku, karya Matt Redman. Matt Redman adalah seorang penulis lagu dari England yang sangat luar biasa sekali, dan dia memberikan suatu lirik yang menurut saya sangat-sangat indah. Scars are a sign. Luka adalah tanda.
Scars are a sign of grace in our life. How God, how Father has brought us through. Luka adalah suatu tanda, merupakan suatu kasih karunia Tuhan. Bagaimana Bapa di sorga membawa kita bersama dengan Dia melewati masa-masa kesukaran. Luka yang terjadi dalam kehidupan saya, teman-teman bisa tahu saya banyak luka dalam kaki saya, di tangan saya, semuanya ada luka. Dan ini mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin awalnya adalah kesakitan, mungkin awalnya adalah kebingungan, awalnya adalah rintihan yang keluar, ketidakadilan yang keluar. Tapi pada saat kita mengerti dan luka ini menjadi tanda, broken ini menjadi suatu mark. And then finally I realize this is a blessing for me. Kenapa menjadi blessing? This is how my Father brought me through. Ini bagaimana ayah saya, Bapa di sorga, membawa saya melewati masa-masa kesukaran. Amin teman-teman. Hopefully ini memberkati teman-teman. Tetap kuat dan tetap yakin bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan teman-teman terus nyata. Dan teman-teman akan semakin luar biasa lagi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you. God so loved the world that he gave his only son, and 'cause I